Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa jamaah yang semoga kesemuaannya dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering kita berpikir terhadap orang kaya dan orang miskin, dan sering kita membandingkan antara si kaya dan si miskin. Kalau kita berbicara orang kaya, selalu kita beranggapan, oh betapa bahagianya orang kaya. Hidup penuh dengan kecukupan, apa yang ia inginkan tinggal berbicara, merasakan ketenangan, hidup dengan kenikmatan, karena apa yang ia harapkan dan inginkan selalu ada. Tetapi kalau kita berpikir kepada orang miskin, betapa sedihnya orang miskin, hidup yang selalu terbatas, apa yang ia inginkan selalu tidak ada, hidup selalu terpinggirkan, terkadang dilupakan, dan selalu menjadikan cemoohan pembicaraan orang lain. Oh, betapa derita dan sedihnya menjadi orang miskin. Selalu kita bandingkan dan selalu kita banding-bandingkan antara miskin dan yang kaya. Bahkan seseorang selalu jatuh cinta kepada kaya dan menjauhi, bahkan tidak mau berteman kepada miskin. Padahal kalau kita perhatikan, orang yang kita anggap miskin dan dia menderita, belum tentu dia menderita seperti apa yang kita praduga. Begitu pula orang yang kaya, belum tentu hidupnya bahagia, senang, dan ia mendapatkan apa yang ia harapkan penuh dengan kebahagiaan seperti hidupnya yang kita sangka. Dapat kita gambarkan seperti ini yang kita gambarkan. Kehidupan orang miskin, orang kaya. Orang miskin belum tentu menderita, orang kaya belum tentu bahagia. Ada orang yang anggap kita miskin, hidupnya serba terbatas, bahkan hidupnya tidak pernah mendapatkan kecukupan. Kerja apa adanya, makan pun apa adanya. Hari ini dia bekerja, hari ini pula dia habis. Terkadang pula dia mau makan, harus menunggu dulu dia bekerja, baru dia bisa makan. Keluarga semuanya ada 5, anak 3, istri 1, bapak suami 1. Dia makan, betapa bahagianya makan, padahal makan tidak pakai apa-apa, cuma pakai gesek, sayur asem, ditambah lagi sambal, lalaban. Kagak ada yang lain, daging gak ada, yang lain pun tidak ada, cuma gesek. Langsung buka baju, makan bersama berlima dengan anaknya. Semua yang ia masak habis semuanya sampai keringat. Ada orang lewat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, enak amat. Iya nih habis makan. Makan apa? Makan sama gesek. Tapi subhanallah merasakan kenikmatan makanan, habis semua makanannya dan masuk ke dalam perut sampai keluar keringat, betapa nikmatnya yang ia makan. Tetapi sebaliknya, kita lihat orang kaya
Yang masaknya pun pembantu. Semua dimasak. Mulai dari rendang, rabek, masakan bergaya macam ala masakan Sunda, masakan Padang, sayur asam berbagai macam sayur asam Sunda, sayur asam Serang, sayur asam Betawi, berbagai macam sayur asam, sambelannya, lalabannya, semua serba ada. Kata istrinya, "Pak, Bapak silahkan makan." Apa kata suaminya? "Males." Loh, kenapa males? Masakan sudah siap, ayo makan. Akhirnya makan, semua serba ada. Begitu mau makan, hanya yang dimakan nasi sedikit, daging pun cuma sedikit, hanya sedikit yang ia makan. Kata istrinya, "Pak, kenapa makannya cuma sedikit?" "Kagak enak makan." Ini kan aneh. Rendang, daging, rabek, berbagai macam makanan yang enak-enak, gaya makanan berbagai macam daerah, dibilang makanannya lagi kagak enak. Berarti ada sesuatu yang salah dalam pribadi seseorang ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam dua gambaran ini, orang yang anggap kita miskin, tidak punya apa-apa, ternyata dia menikmati kehidupan sungguh sangat nikmat. Walaupun baju satu tahun, dia tidak pernah merasakan apa-apa. Satu baju digunakan 1 tahun penuh dengan bahagia. Begitu pula makanan, walaupun makan cuma sama gesek, dia merasakan kenikmatan sampai keluar keringat, betapa bahagianya yang ia nikmati makan dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, orang yang kita anggap kaya, dia pakai baju 1 hari ganti, begitu pula tersentuh apapun langsung dia ganti, tidak pernah mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, kenyamanan dalam menggunakan pakaian. Begitu pula makanan yang banyak, makanan yang istimewa, hidangan yang sungguh sangat luar biasa, dia makan sedikit, dia katakan tidak enak. Sebaliknya, dia tidak merasakan kenikmatan apapun yang ia makan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah kita bandingkan, ternyata miskin bukan dalam harta, kaya bukan dalam harta. Apapun kemiskinan dan kekayaan bukan permasalahan duniawi, tetapi sebaliknya, kaya dan miskin ada di dalam hati. Maka yang akan kita bahas pada kesempatan yang penuh bahagia ini, siapakah golongan orang-orang yang miskin? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan orang-orang yang miskin sebagai dasar utama cakupan rumusan kehidupan alam dunia ini. Orang miskin bukan berarti orang yang tidak punya harta. Orang miskin bukan berarti orang yang tidak memiliki apa yang ia harapkan. Tetapi sebaliknya, dalam kehidupan alam dunia ini, orang miskin mereka adalah orang-orang rakus. Tetapi yang kita bahas ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, miskin menurut pemikiran versi orang kita, orang Indonesia. Bukan miskin menurut kosakata bahasa Arab. Tapi kalau miskin menurut orang Arab, kosakata bahasa Arab, miskin berasal dari asal kalimat sakana. Artinya tenang, mengalami kecukupan dan ketenangan. Jadi orang miskin menurut versi Arab, mereka hidupnya yang serba kecukupan. Ya, pengen makan ada, pengen yang dia harapkan ada, pengen naik mobil, mobilnya pun ada. Itu namanya miskin.
Tetapi kalau banyak yang kebutuhan yang ia butuhkan di dalam kehidupannya dan tidak pernah mencukupi, itu bukan miskin, namanya fakir. Tetapi yang kita bahas ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, miskin menurut masyarakat kita secara umum, miskin menurut masyarakat kita bangsa Indonesia. Jadi orang miskin adalah orang yang sangat membutuhkan, yang hidupnya serba sangat membutuhkan, hidupnya memprihatinkan. Nah, kalaulah memang miskin itu adalah memprihatinkan, sangatlah membutuhkan, butuh bantuan orang lain, kira-kira siapakah orang miskin? Jadi orang miskin bukan berarti mereka yang tidak punya harta. Orang miskin bukan berarti orang yang tidak memiliki kekayaan, tetapi sebaliknya orang miskin adalah orang rakus. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yuwaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Siapakah orang yang rakus? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Akan terjadi dalam kehidupan kita, dipertemukan kepada kita semua umat manusia, ahrasan nasi, rakus, manusia yang sangat rakus, manusia yang sangat tamak, manusia yang tidak pernah merasa cukup, manusia yang sangat-sangat rakus, ala hayati, terhadap kehidupan, wa minal ladzina asyraku, begitu pula mereka yang rakus melebihi orang-orang musyrik, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, mereka semua mengharap untuk hidupnya diberikan umur panjang bahkan lebih dari 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab, wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi law yu'ammar, wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan mereka kesemuaannya mengharap terus diberikan umur panjang, bahkan lebih panjang dari 1000 tahun. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bima ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Hadirin jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kehidupan umat manusia tentang bagaimana rakusnya umat manusia. Padahal kalau kita sadari, manusia pasti dia mati. Pasti manusia mati. Diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak cuma 63 tahun, tidak lebih dari 63 tahun. Kalaulah memang ada manusia yang umurnya lebih dari 63 tahun, berarti itu hanya bonus dan ada dalam posisi lemah. Dibatas oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana fungsi kuatnya umat manusia. Tapi manusia kadang tidak sadar, rakus di dalam kehidupannya, meminta umur bahkan lebih dari 1000 tahun. Begitu pula kerakusan umat manusia dapat kita gambarkan dalam kehidupan. Kalau binatang makan cuma satu macam.
Kerbau yang dimakan cuma rumput, iya kan? Kerbau makan cuma rumput, nggak ada kerbau makan daging. Terus binatang lain kalau makan cuma satu macam. Tapi yang namanya manusia, mulai dari tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, buah-buahan, daging, semuanya masuk ke dalam perut manusia. Habis, itulah kerakusan manusia. Semua dikuasai, semua dimiliki. Bahkan tanah pun dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kalaulah itu bisa dimakan, habis oleh itu yang namanya manusia, rakusnya manusia. Kalaulah memang kerakusan umat manusia dalam arti rakus secara lahiriah, mungkin bisa diukur. Rakus makan ya paling sepiring 2 piring. Rakus jabatan bisa kelihatan. Rakus kehidupan bisa nampak. Tetapi yang paling berbahaya dalam diri manusia, rakus yang tersimpan di dalam jiwa. Manusia tidak bisa melihat, orang lain pun tidak bisa memperhatikan rakus di dalam jiwanya. Kalaulah memang manusia sudah rakus di dalam jiwanya, teman sejatinya itu adalah setan. Yang menemani setan ini jauh lebih berbahaya daripada kehidupan yang kita lihat. Jauh lebih berbahaya dari kehidupan apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena kerakusannya bersemayam di dalam hati. Yang paling berat dalam kehidupan manusia, yang kita golongkan orang-orang miskin, itu adalah orang rakus. Kenapa? Karena orang rakus, yang pertama, orang rakus tidak pernah bersyukur. Ini permasalahannya. Jadi orang rakus tidak pernah bersyukur. Kalau kita perhatikan, yang namanya manusia selalu dia itu ingin meminta, di saat diberi tidak pernah menerima satu. Manusia selalu meminta, kalau diberi tidak pernah bersyukur dengan menerima satu. Makanya ada istilah, dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta empedu, dikasih empedu minta semuanya. Memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rezeki yang cukup. Allah Subhanahu wa taala beri kecukupan, tetap dia meninggalkan ibadah. Tetap dia meninggalkan ibadah. Malah sebaliknya, terus mengejar kehidupan dunia, ingin minta lebih. Padahal berapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia. Semenjak manusia lahir ke alam dunia sampai menjalani menikmati kehidupan, begitu pula sampai kepada pulang ke rahmatullah, betapa besar nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi manusia tidak pernah bersyukur. Kenapa tidak pernah bersyukur? Karena manusia selalu dihantui dengan kerakusan. Orang yang rakus, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur selalu matanya lihat kanan, lihat kiri, depan belakang, ingin selalu ditambah. Hatinya selalu tidak pernah diam, tidak merasakan ketenangan, selalu ingin terus ditambah. Tidak pernah berpikir rezeki yang Allah berikan. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala membayangkan betapa besarnya karunia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki nikmat kepada umat manusia. Malah sebaliknya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ia lupakan.
Misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan jasmani dan rohani dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Betapa mulianya manusia dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Betapa sempurnanya manusia, sempurna lahiriah dan sempurna batiniah. Tapi manusia itu sendiri melupakan. Manusia sendiri pun tidak ingat. Bahkan yang ada terus meminta dan terus meminta. Itulah tanda-tanda orang miskin. Berarti orang miskin yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang ada terus meminta dan dia tidak bersyukur, yang ada adalah kerakusan. Betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala di saat nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita merasa, oh, betapa besarnya nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Di saat gigi kita enak makan, lupa betapa pentingnya gigi. Tetapi begitu sakit gigi kita, baru kita merasakan betapa pentingnya gigi kita. Begitu pula badan kita. Tidak pernah berpikir bagaimana fungsi yang sungguh sangat besar, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam jasad kita. Tapi saat kita sakit kaki, sakit tangan, sakit badan, baru kita merasakan betapa pentingnya jasad badan kita. Betapa mahalnya dalam kehidupan kita. Maka manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rizkinya terus akan ditambah, nikmatnya terus akan ditambah. Tetapi sebaliknya, manusia yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihilangkan rizkinya, akan dihilangkan nikmatnya, bahkan sebaliknya akan ditambah adabnya. Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya terus akan ditambah. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya akan dikurangi nikmatnya dan akan ditambah siksanya. Golongan yang kedua, golongan orang-orang miskin, mereka yang selalu mendepankan hawa nafsu, selalu menuhankan hawa nafsu. Kita sadar, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup ini sudah disutradarai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar baiknya sudah diatur oleh Allah. Salah atau pula tidak salah sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan, kesemuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebatas mengerjakan. Terus fungsinya apa Allah Subhanahu wa taala memberikan nafsu kepada manusia? Memberikan nafsu kepada manusia agar manusia ini hidupnya gairah dalam kehidupan. Tidak diam, tidak sepi, ada emosional, rasa semangat dalam kehidupan umat manusia. Tetapi kadang manusia itu sendiri, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada yang mengatur kehidupan. Manusia lupa kepada yang mengatur kehidupan, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya manusia itu menuhankan hawa nafsu. Kalaulah manusia menuhankan hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada kita, man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarahu gishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita,
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi mereka hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Kalaulah memang umat manusia Tuhan sudah dijadikan hawa nafsu, wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kepada mereka umat manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Mereka diputuslah pengetahuannya, disesatkanlah di dalam kehidupannya. Pendengarannya mereka diberikan tuli, begitu pula hatinya diberikan kesempitan, pandangannya pun diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemuaannya mereka hidup umat manusia dalam keadaan tersesat. Wa ja'ala basarahu gishawa, begitu pula pandangannya, penglihatannya, mereka semua itu dalam keadaan buta, tidak bisa melihat kebenaran. Kalaulah umat manusia hawa nafsu sudah dijadikan Tuhan, mereka sudah dalam keadaan tuli, mata pun mereka sudah tidak dalam keadaan keras, tidak bisa melihat kebenaran. Faman yahdihi min ba'dillah, siapakah yang memberikan petunjuk sesudahnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada petunjuk selain petunjuk Allah, tidak ada kebenaran selain kebenaran Allah, tidak ada kebaikan selain kebaikan Allah, tidak ada hidayah selain hidayah Allah Subhanahu wa taala. Afala tadhakkarun? Apakah engkau tidak berpikir betapa sesatnya umat manusia? Umat manusia hanyalah titipan, kehidupan umat manusia yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanyalah milik Allah, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kehidupan semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia itu sendiri rakus, tidak pernah bersyukur. Efek dari rakus tidak pernah bersyukur, hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Sehingga apapun yang ia kerjakan, yang penting puas. Jadi memang Tuhan dia itu adalah Tuhan puas. Biasanya jadi orang-orang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan puas. Kehidupan dunia yang penting puas. Makan puas, jabatan puas, semua kenikmatan puas, apa yang ia kerjakan puas. Jadi Tuhannya yang bernama puas. Inilah manusia. Kalaulah manusia sudah menuhankan kalimat puas, yang penting puas, berarti manusia itu petunjuknya adalah kepuasan, bukan kebenaran. Pada hakikatnya umat manusia hidup di alam dunia ini sebagaimana apapun, dan bagaimanapun pribadi umat manusia, langkahnya, kehidupannya, kepribadiannya, pekerjaannya, dirinya tidak pernah merasakan kepuasan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manusia, mereka yang selalu merindukan kepuasan, puas dan puas, selalu ingin puas, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan kepada umat manusia yang merindukan kepuasan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah kami kumpulkan li jahannama, pada neraka jahannam, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan di dalam neraka jahannam bangsa jin dan manusia. Kenapa umat manusia, bangsa jin dan manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam? Walahum, umat manusia. Kenapa umat manusia
dikumpulkan kebanyakan. Kenapa? Kebanyakan umat manusia dikumpulkan di dalam neraka jahanam karena umat manusia itu sendiri lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak bisa memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka tidak punya mata tapi tidak bisa melihat memandang. Walahum adhanun la yasma'una biha. Begitu pula mereka punya telinga tetapi mereka tidak mau untuk mendengar. Kalaulah umat manusia punya mata, mereka tidak bisa melihat. Punya hati, tetapi mereka tidak punya lapang hati, lapang dada, tidak pernah menerima kebenaran. Punya telinga, mereka tidak pernah mendengar. Manusia seperti ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka semua itu adalah orang-orang yang lalai. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa mereka hatinya tertutup, matanya menjadi buta, telinganya menjadi tuli? Karena kesemuaan mereka itu menuhankan hawa nafsu. Kalaulah umat manusia sudah menuhankan hawa nafsu, hatinya menjadi gelap, matanya menjadi buta, telinganya menjadi tuli, dan mereka semua dalam hidup kesesatan. Jadi orang miskin, hadirin yang dimuliakan Allah, mereka yang menuhankan hawa nafsu. Golongan yang ketiga, orang-orang miskin, mereka mengidamkan terhadap dunia dan dunia sebagai tempat terakhir kehidupan. Nah, ini bedanya antara orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berpikir dunia ini sebagai tempat terakhir singgah kehidupan. Kita sadar bahwasanya umat manusia hidup di alam dunia ini bukan hanya sebatas dunia. Masih ada kehidupan lagi, hidup yang abadi, yakni kehidupan alam akhirat. Umat manusia yang hidup di alam dunia, mereka yang tergolong orang-orang miskin, menjadikan dunia sebagai tempat terakhir singgasana kehidupan. Karena dunia ini dijadikan tempat terakhir, tidak pernah berpikir mereka terhadap bagaimana kehidupan akhirat. Tidak pernah berpikir bagaimana mereka hidup umat manusia sesudah mati. Begitu pula manusia tidak pernah berpikir bagaimana pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah umat manusia sudah berpikir dunia, hatinya dunia, matanya dunia, telinganya dunia, kehidupannya hanya sebatas dunia, dan dunia, maka semuanya akan tertutup karena dunia tempat terakhir. Yang kelima, yang keempat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang miskin. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, golongan orang-orang yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, golongan orang-orang miskin, hubbun nafsi, cinta terhadap pribadi. Cinta terhadap pribadi. Jadi bisa kita bedakan bagaimana orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan golongan orang-orang miskin. Biasanya manusia ada yang berpikir manfaat untuk orang lain, ada pula manusia berpikir manfaat untuk diri sendiri. Kalaulah umat manusia
berpikir manfaat untuk diri sendiri, inilah termasuk golongan orang-orang miskin. Dia berpikir terhadap jiwa dan raganya, selalu mementingkan pribadi. Berpikir kecantikan, berpikir kepentingan cantik pribadi. Begitu pula berpikir harta ia tumpuk-tumpuk sehingga menjadi banyak, hartanya menjadi banyak, itu pun hanya untuk kepentingan pribadi. Dia berpikir jabatan setinggi mungkin, itu pun hanya untuk kepentingan pribadi. Kalaulah umat manusia menumpuk harta, jabatan, sandang, pangan, kemewahan, hidupnya hanyalah untuk kepentingan pribadi, tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak menjadikan amal ibadah, amal jariah. Yang ada adalah hinaan, siksaan, kutukan, dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara umat manusia kalaulah sudah mengumpulkan hanya untuk pribadi semua, hanya untuk pribadi, sampai kapanpun manusia ini tidak akan ada batasnya. Sampai kapanpun. Bahkan manusia sudah menjelang kematian pun dia masih belum sadar. Kapan sadarnya? Saat manusia ada dalam siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kala manusia yang menumpuk-numpuk kehidupannya di alam dunia sehingga mereka tidak sadar dan mereka tidak mendapatkan kepentingan kenikmatan apa-apa, hanya mendapatkan menumpuk-numpuk harta. Kapan? Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sehingga ia masuk ke dalam kuburan. Kala. Tapi manusia sendiri pun tidak yakin. Kapan dia meyakini betapa hinanya kehidupan, berapa rakusnya kehidupan, betapa tidak pentingnya kehidupan, dan betapa pentingnya hidup karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat manusia itu disiksa di dalam alam kubur. Sehingga dalam diri kita ini tidak tergolong kepada orang-orang miskin. Ternyata pada hakikatnya orang miskin bukan orang tidak punya harta. Perut cukup 1-2 piring dalam satu hari. Baju cukup dengan 1 baju dalam sebulan. Jabatan begitu pula semua akan berakhir. Kesemuaannya dengan kita mensyukuri maka kita menjadi orang kaya. Begitu pula kita dengan kufur nikmat Allah, tidak pernah bersyukur kepada nikmat Allah, dan selalu ada dalam rakus, cinta pada diri sendiri, itulah tergolong orang-orang miskin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.